ketika Rasulullah datang membawa Quran itu manusia hanya ada dua, al-kuffar sing dari jenis ahli kitab dan kuffar dari jenis yang tidak ahli kitab. Bahkan tidak ada orang Islam zaman itu. Pertama Nabi jadi Nabi itu adakah pendengar yang Muslim? Kan tidak ada, semuanya ahli kitab. Makanya susah kalau Quran kamu analisis korbannya orang Islam tuh, kata Ibnu Umar tuh lucu. Dulu tuh mukhatabnya tuh orang kafir, jelas kuliah ayyuhal kafir. Ini saya teruskan. Kalau mukhatabnya itu orang kafir ahli kitab, itu kemungkinannya ya dua cara mereaksi Quran, yaitu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul. Jadi lam yakunil ladzina kafaru, jelas kafaru itu umum. Kemudian ditafsir kafaru itu ada yang min ahlil kitabi, berarti kafaru yang jenis Yahudi Nasrani. Ada kafaru yang min ahlil kitabi wal musyrikin, kafaru yang jenis musyrikin, yaitu kafir Mekah. Kemudian cara pandang mereka ya beda. Ketika Rasulullah mengajak tauhid, itu ahli kitab tidak masalah, memang harusnya Tuhan itu satu, tidak masalah bagi ahli kitab. Problem bagi ahli kitab adalah Muhammad itu nabi, itu kita nggak suka. Kalau Tuhan satu oke, tapi kalau Muhammad nabi tidak oke. Kita bisa jadi nabi, kata mereka, karena mereka merasa nasabnya sampai Ibrahim. Pertama dilaporkan kiainya, Pak Yai, suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan gini, jogeman nabuki bojomu. Nggih Pak Yai, siap. Satu saat istrinya lapor, Pak, tetap benjut. Kenapa? Kalau nak ini disadui. Mereka pikirannya sing haram nabok, nak nyaduk halal. Wah, itu kan ngajak goblok bareng. Nah, masalahnya di usul fikih kasusnya seperti itu. Makanya saya ini kadang ya maliki sekali. Kadang saya itu maliki sekali. Kadang ya. Misalnya begini, saya beri contoh. Ini yang kisah nyata ya. Ada seorang Arabi datang ke Rasulullah. Ya, tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ya. Ini satu paket saja. Yaitu tadi nanti kalau sampean kasih lalim ndak, itu sudah ada urusan saya tadi. Nunggu orang mati banyak tadi. Kalau nunggu, nggak usah nunggu orang mati, sarannya tadi apal tadi. Ya Rasulullah, ahlak tuh. Saya ini orang yang rusak. Wama ahlakaka, lalu yang bikin rusak kamu apa? Qol waqatu imroati fi nahari Ramadan. Saya menjima istri saya ketika masih siang. Fi nahari Ramadan, siang Ramadan. Walhasil Nabi tidak menyuruh hanya kodok, tapi menyuruh kafaroh. Kafarohnya itu merdekakan budak, atau memberi makan 60 orang miskin, atau puasa berapa? Puasa 60 hari. Atau urut merdekakan budak, atau puasa 60 hari, atau memberi makan sitina miskin. Oke, kita sepakat ya, hadis itu sahih dan diulang-ulang oleh ashabus sunan. Oke, riwayatnya nggak masalah. Sekarang kita analisis maknanya. Sekarang sampean saya tanya, kalau anda misalnya sekarang jam berapa ini? Misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat Ramadan, terus anda rokok atau anda ngopi, kepengen ngopi terus ngopi tanpa udhurun syar'iin, anda hanya wajib qadha apa bayar kafarah? Tidak sampean jawab. Rata-rata kiai kita, oh mau wajib qadha Gus karena gak jima. Sing seru kafarah itu nak jima. Kan ngombe kopi be jima beda. Pertanyaannya tuh lucu, ini naif secara fikih masalah. Masalahnya begini. Jima bojo itu tidak zina. Jima bojo itu zina apa enggak? Enggak. Berarti dengan makan bedanya apa? Sama kan? Sama-sama amrun mubah. Sesuatu yang boleh. Kenapa hukumannya berat? Makanya kata Imam Malik, ndak itu nilainya. Nilainya adalah hadku hurmati Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Makanya kata Imam Malik, siapapun yang makan fina hari Ramadan, iftar apapun fina hari Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin, maka hukumnya sama dengan jima fina hari Ramadan. Karena sama-sama ihlak ifsad hurmata Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Loh, enggak, ini ilmiah. Kamu udah harus cocok, tapi otak kamu harus percaya. Loh iya kan, beda kan. Saya secara nafsu tidak cocok, cek berarti. Tapi ilmiah saya setuju. Kalau kiai ngandani itu kan pasti pakai badul amsilah, kan nggak mungkin semua contoh disebut. Cong penak melaku-melaku jogeman delok wedok iku mari setan. Mboten delok Mbah, nyekel lho malah parah to.
Tidak bisa. Makanya ini masalahnya lafat. Ini kembali ke Imam Syafi'i, bilisanin arabiyyim mubin. Ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok cawe itu adalah mengungkapkan al muharramat, bukan mentaksis yang haram itu hanya melihat. Saya ulang lagi ya, ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok wedok sing haram, itu semangatnya adalah melawan keharaman, bukan mentaksis yang haram hanya delok. Itu di Quran normal semua, di semua lugat ya biasa. Itu kan sama seperti misalnya seorang mbah ngasih uang cucunya, cung tak kayak duit 100.000, cung gue tuku es, terus gue mendingan nak ragu tuku es haram iki kan ngongkone tuku es, lah kepen putumu mati kan nyeben 100.000 gue tuku es. Ya mulai dulu istilahnya nak mbah ngekeki putu cung 100.000 gue tuku es, cara wong kuno. Maksudnya gue pokoknya umumnya cah cilik senane es cuma nyebut. Ya sudah seperti itu. Sama seperti Quran menghentikan begini. Ini memang saya latih yang fikih dulu, yang pokok-pokok. Di antara yang nggak boleh dikawin adalah wa antasma'u binal ukhtaini illa ma qad salaf. Kamu tidak boleh menikahi Sri dan Zainab, kakak beradik. Sudah sepakat nggih? Fi nikahin wahid nggak boleh al jam'u binal ukhtain. Jadi mbaknya kamu kawin, adiknya kamu kawin fi nikahin wahid. Tapi nak ngeduni boleh, berarti kan dengan waktu yang berbeda. Quran hanya menyebut itu. Kemudian Rasulullah zaman Sugeng itu hanya nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha, juga gak boleh menikahi ponaan plus buliknya, baik bulik dari bapak yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa? Kholah. Kemudian ulama fikih merasa ada yang kurang, ditambahi lagi. Dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nikah, berarti haram jam'u fi nikahin wahid. Misalnya cucu rabibahnya boleh enggak? Enggak boleh kan? Berarti kalau sampean ngumpulkan cucu dan mbahnya fi nikahin wahid juga enggak boleh. Tapi orang yang waras itu tidak akan nyalahkan Quran ketika tidak lengkap. Wa antasma'u binal ukhtain ila ma qad sal, ini tidak lengkap. Yang haram kan tidak hanya jam'u binal ukhtain, termasuk mengumpulkan cucu dan mbahnya, karena Quran nggak mau dengan logika tidak waras, itu tidak mau. Taruh saja orang itu rata-rata mbahnya kan umur 70 tahun, cucunya umur 17 tahun, kebayang nggak kamu nikahi sehingga adik kan boleh bareng, pasti kamu milih bareng. Makanya Quran hanya bakas wa antasma'u final ukhtain, karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua. Tapi kalau cucu sama mbahnya itu, kalau ada yang masih selera kan ya sarap tuh. Tapi fikih sebagai kaidah tetap menerangkan termasuk yang haram jam'u adalah bainal mar'ati wajad datiha. Paham juga maksudnya? Artinya ketika menyebut itu tidak jaminan merangkum semua hukum, tapi ba'dul amsilah. Fa'innal akila yaktafiya bi isyaratil ba'di, karena orang kalau punya akal diisyaroi sebagian sudah paham. Ini penting kalau aturakan. Jadi ini penting. Nah bayangkan sekarang banyak gerakan-gerakan ahli Quran katanya, tapi nggak memahami ilmu usul fikih. Quran ra ono ya wis. Nang Quran ra ono cerita harame asu, nak ngono asu ya halal. Ora ono Qurane. Sing ra ono iku tekem ora Quran, iku aneh-aneh. Itu kan sama. Terus sampean misalnya tadi jam 09.00 Ramadan tambah uzurin syariyin terus mangan mie rokokan, itu kan melecehkan Ramadan biguri uzurin syariyin, karena melecehkan hurmata Ramadan kena sanksi separah itu. Jangan kamu terus bilang tapi Nabi hanya bilang masalah jima finar Ramadan. Jima istri itu hukumnya itu tidak zina, hukumnya itu mubah, sama dengan makan. Ini cara madhab Maliki, tapi kita alhamdulillah madhab Syafi'i. Ya itu masalahnya. Berhubung itu menguntungkan sami'na wa ta'na. Nah, itu. Tapi saya sendiri dalam konteks ini, saya itu ya sangat-sangat Syafi'iyah, sangat-sangat Syafi'iyah. Dalam banyak hal sangat-sangat Syafi'iyah. Tapi dalam banyak hal kadang-kadang saya ya Maliki. Nah, itu kan kalau sampean tanya kenapa gitu, ya hikmahnya baca banyak saja.
Karena yang Syafi'i tok ya karena bacanya hanya Syafi'i. Itu bukan fanatik, itu keterbatasan. Jadi itu beda, ada apa itu namanya tidak fanatik, itu keterbatasan. Itu beda sekali. Jadi kita harus ngaji yang banyak. Saya itu termasuk utang ya sama Imam Syafi'i itu baca kitab Ar-Risalah. Itu kitab yang kadang satu ulama baca sampai 500 kali. Yaitu Imam Syafi'i itu dalam kitab Risalah itu begini, ini termasuk ulumul Quran yang paling penting. Muqaddimahnya begini. Wan nasu sinfani min awalil amri. Wan nasu sinfani. Ketika Rasulullah datang membawa Quran itu manusia hanya ada dua. Al kuffar sing dari jenis ahli kitab dan kuffar dari jenis yang tidak ahli kitab. Bahkan tidak ada orang Islam zaman itu. Pertama Nabi jadi Nabi itu adakah pendengar yang Muslim? Kan tidak ada. Semuanya ahli kitab. Makanya susah kalau Quran kamu analisis korbannya orang Islam tuh, kata Ibnu Umar tuh lucu. Dulu tuh mukhotobnya tuh orang kafir, jelas kuliah ayuhal kafir. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Jelas orang kafir. Karena orang Islam nggak mungkin dikhatabi ubudu rabbakum. Makanya Imam Suyuti kalau nafsir itu ngeper ubudu rabbakum wahiduhu. Tapi kalau mukhatabnya orang Islam, dawimu alal ibadah atau dawimu alat tauhid. Karena dia tahu kalau mukhatabnya orang kafir, ubudu ya masih wahidu. Kalau sudah Islam kok dikhitabi ubudu, mudawamah alal ibadah. Itu saking alimnya Imam Suyuti. Ini saya teruskan. Kalau mukhatabnya itu orang kafir ahli kitab, itu kemungkinannya ya dua. Cara mereaksi Quran, yaitu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul. Jadi lam yakunil ladzina kafaru, jelas kafaru itu umum. Kemudian ditafsir kafaru itu ada yang min ahlil kitabi, berarti kafaru yang jenis Yahudi Nasrani. Ada kafaru yang min ahlil kitabi wal musyrikin, kafaru yang jenis musyrikin, yaitu kafir Mekah. Karena cara kaidah nahwu al atfu yaqtadi taghayyur, kalau ada ataf pasti konteksnya beda. Ja'a Zaidun wa Amrun, berarti Zaid ada Amar, Amar ya tidak bakar, karena Ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun. Pasti orang ini berbeda. Tidak boleh orang yang sama kamu pakai ataf. Ini sudah clear ya ini ya. Kemudian cara pandang mereka ya beda. Ketika Rasulullah mengajak tauhid, itu ahli kitab tidak masalah. Memang harusnya Tuhan itu satu. Tidak masalah bagi ahli kitab. Problem bagi ahli kitab adalah Muhammad itu nabi. Itu kita nggak suka. Kalau Tuhan satu oke, tapi kalau Muhammad nabi tidak oke. Kita bisa jadi nabi, kata mereka, karena mereka merasa nasabnya sampai Ibrahim. Sementara zaman itu mereka sanksi Muhammad itu nasabnya konti, gak jelas. Ini penting kalau aturakan. Sehingga dalam konteks ini Allah menjawab ahli kitab dulu. Ini itu disebut Muhammad itu nasabnya jelas. Ini itu fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Ini saya dengarin. Ibrahim itu jelas pernah ke Mekah. Bukti Ibrahim pernah ke Mekah adalah jejak kaki Ibrahim di makam apa? Makam mereka, artinya buatan kuburan, buatan jejak kaki Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Pun. Kalau Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah nikah di Mekah. Paling tidak punya dzurriyyah di Mekah. Ini ku Ismail dibawa ke Mekah. Jelas ayatnya wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ini dengarin ya. Sebab itu saking alimnya berjanji itu beliau tahu betul masalah utama Rasulullah Muhammad adalah disangsikan nasabnya. Sebab itu kitab berjanji pertama cerita setelah dia alhamdulillah macam-macam awalu ma'anab tadi saat terus dia bilang wa ba'du fa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib. Saat terus ya wabatu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu Syaibatul Hamdi Humidat Khisaluhus saniyah. Saat terus Ibnu Qusayn, saat terus Sumiyya bi Qusay li taqasi fi biladi Qudu'atal Qasiyah. Karena dia tahu yang masalah bagi Rasulullah itu adalah masalah nasab bagi mereka loh, bagi mereka yang kafir. Terus beliau ngendikan ditutup wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismail nisbatuhu wa mun. Jelas saya Adnan itu pasti puter cucu-cucunya Nabi Ismail. Karena orang Yahudi yang disoal Muhammad itu, kamu itu siapa? Kok tahu-tahu Nabi? Kamu orang Arab. Orang Arab itu tidak pernah ada Nabi. Yang Nabi itu normalnya orang Israel, yaitu turunan Yahudi, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Allah membuktikan fihi ayatum bayinatum maqami. Bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah, itu dekat Ka'bah.